Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian. Senang jumpa lagi bersama saya dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini berjudul Roh Kudus adalah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus akan naik ke surga, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Ini adalah janji yang sangat menakjubkan, janji yang sangat menghibur bagi murid-murid, sebab ketika itu mereka berada dalam kesedihan. Dan pada hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga, janji itu pun digenapi melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus yang disebut sebagai hari Pentakosta. Sejak saat itu, murid-murid dipenuhi dengan sukacita yang melimpah, juga memiliki keberanian dan kuasa untuk pergi menjadi saksi Tuhan ke seluruh dunia. Pengalaman hidup bersama Roh Kudus seperti yang dialami murid-murid dapat menjadi pengalaman kita juga sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Untuk itu kita perlu memiliki kerinduan untuk lebih mengenal Roh Kudus serta memberi tempat dan perhatian yang semestinya kepada Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 disebutkan di sana seorang penolong. Kata seorang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang nyata, bukan sekedar suatu zat, benda, tenaga, atau kuasa. Layaknya seorang pribadi, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus dapat berduka. Efesus 4 ayat 30. Dia memiliki kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Dia dapat berkata-kata, memimpin. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Dia berpikir, 1 Korintus 2 ayat 10. Bahkan dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 26, dia berdoa dan bersaksi di dalam Yohanes 15 ayat 26. Seorang hamba Tuhan bernama Dr. Tony Evans menyatakan, kesalahan besar kita dalam memahami Roh Kudus adalah mengabaikannya sebagai pribadi yang nyata. Kita hanya mau berhubungan dengannya sebagai sumber tenaga atau ladang energi yang diagungkan, dan bukan bertumbuh dalam hubungan pribadi dengannya. Padahal sesungguhnya dia adalah pribadi Allah yang harus kita kenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengenal pribadi Roh Kudus? Prinsipnya sama dengan kerinduan kita untuk mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus, karena Roh Kudus adalah juga Allah sendiri. Pada saat ini, dan bukan hanya saat ini, sejak zaman dahulu, banyak golongan, banyak kelompok yang tidak menerima Roh Kudus sebagai Allah, yang menyangkal kealahan Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Dan juga Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Allah, yaitu Yesus sendiri. Dari dua bagian firman Tuhan ini jelas bahwa ada tiga pribadi yang selalu bersama-sama sejak awalnya, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi jelas Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Kehadirannya mewakili kehadiran Allah Bapa dan Yesus Kristus, karena ketiganya adalah Esa. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kita, sebagaimana Yohanes 14 ayat 17. Orang yang percaya, yang sudah ditebus Kristus, memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Kita adalah baitnya, kita disebut sebagai bait Roh Kudus.
1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita adalah tempat kediaman Roh Kudus, dan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita sehingga kita dapat hidup untuk kemuliaan Allah. Kiranya renungan malam hari ini dapat membawa kita kepada pengenalan yang lebih spesifik, pengenalan yang lebih dalam tentang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.